Shalom, perkenalkan nama saya Karunia Novelina Lumban Gahol, NPM 210910264, Prodi PGSD kelas H semester 4. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Chandra Wiltom, SPD MPD, dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, video ini saya buat untuk membahas tentang pendekatan pembelajaran yang ada di SD. Nah, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di SD. Nah, pengertian dari pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata dalam rentang dan kehidupan siswa. Nah, pembelajaran terpadu ini sebagai bahan praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual seorang anak. Pembelajaran terpadu menjadi upaya seorang guru untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan untuk mengimbangi isi kurikulum yang terjadi dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Perlu kita tahu pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat ini yaitu yang pertama, pembelajaran terpadu hanya terpusat kepada siswa dan guru lebih banyak menjadi fasilitator untuk memberikan kemudahan kepada siswa ketika mengajar. Yang kedua, pembelajaran terpadu memberikan pengalaman langsung kepada siswa sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang harus dipelajari dan abstrak. Yang ketiga, pembelajaran terpadu memisahkan antara pembelajaran menjadi tidak begitu jelas dan fokus kepada pembagian topik yang paling dekat yang berkaitan dengan siswa. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat fleksibel atau luas karena guru dapat mengaitkan bahan ajar dari berbagai mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, apa sih manfaat dari pembelajaran terpadu untuk siswa? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, siswa dapat mudah mengerti tentang hubungan yang bermakna dari materi pembelajaran. Yang kedua, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena materi dapat dihilangkan ataupun dikurangi. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan ide siswa untuk menerima gagasan dan pemikiran yang lebih luas dan lebih besar dan lebih dalam ketika menghadapi pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran terpadu ada 3 model. Yang pertama, model jaring laba-laba. Yang kedua, model keterhubungan. Yang ketiga, model keterpaduan. Nah, yang kedua yaitu pendekatan genre dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Pada pendekatan genre ini lebih menekankan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Karena pendekatan genre ini dikembangkan sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman seorang siswa ketika belajar. Pada pendekatan genre ini memiliki 4 tahapan. Nah, di sini seorang guru bisa mengenali siswa dengan 4 tahapan ini. Yang pertama, membangun konteks. Pada tahap ini seorang guru dapat mengajak siswa untuk memberikan kesempatan untuk mengevaluasi atau mengingat pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini seorang guru juga bisa mengarahkan seorang siswa untuk pembelajaran seterusnya. Yang kedua, pemodelan. Pada tahap ini, seorang guru memberikan model teks yang dapat diamati oleh siswa ataupun teks yang dapat disimak. Hal ini bisa berbentuk bantuan teks, media, ataupun audio visual. Yang ketiga, pembimbingan.
Pada tahap ini, seorang guru bisa membentuk kelompok kepada siswa. Nah, pada tahap ini seorang guru dapat melakukan supervisi kepada setiap kelompok. Nah, untuk pembelajaran kelompok, seorang guru bisa meminta untuk membuat teks, meringkas teks, ataupun membuat bagan. Karena dalam berbentuk kelompok, seorang siswa dapat lebih mudah untuk melakukannya. Yang keempat, pemandirian. Nah, pada tahap pemandirian ini adalah puncak dari pendekatan genre. Karena di sini siswa diminta secara mandiri untuk membuat teks dalam berbentuk tulisan ataupun berbentuk lisan. Nah, bahan dari untuk membuat teks ini bisa diambil dari media internet ataupun dari sumber-sumber lainnya. Demikianlah penjelasan saya tentang pendekatan pembelajaran yang ada di SD. Sekian dan terima kasih.